Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama Miss Ella. Pada kesempatan kali ini Miss Ella akan membahas latihan ulangan bab 3 pada buku ESPS kalian. Disiapkan, silahkan alat tulis dan bukunya untuk menyamakan jawaban. Oke, kelas, before we start, let's say basmalah together. Oke, baik, nomor 1. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya disebut adaptasi. Kalau ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam suatu lingkungan, ya. Lalu kalau kamuflase yaitu proses menyamarkan gitu ya. Penyamaran diri itu kalian sudah disimak pada penjelasan Miss Ella 2 minggu yang lalu. Semacam mimikri juga ya, tujuannya untuk menghindari diri dari serangan musuh. Yang ke D, kalau yang D, autotomi, yaitu memutuskan ekor secara automatically atau otomatis pada cicak untuk menghindari diri dari serangan musuh. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B, adaptasi. Baik, nomor 2. Bentuk paruh bebek yang lebar, panjang, dan berlamela. Ini Miss Ella garis bawahi di sini supaya nanti kalau keluar kata-kata ini kalian udah nggak asing lagi. Semacam selaput ya, berfungsi atau bertujuan untuk menyisir makanan di lumpur. Nomor 2 jawabannya D. Nomor 3 bentuk kaki seperti ini adalah jawabannya yang D, bertengger di pohon agar tidak jatuh ya. Yang selanjutnya contoh hewan yang mempunyai gigi tajam untuk mengoyak mangsanya, jawabannya yang C, harimau, singa, dan kucing. Baik, nomor 5, number 5. Hewan berikut yang berpura-pura mati saat mengetahui ada pemangsa adalah yang paling mendekati jawabannya. Ini kalau di buku kalian. Yang A itu semacam apa ini? Bunglon ya. Yang B itu belalang, yang C semacam kumbang. Itu ada di halaman 38, bisa kalian buka buku kalian. Dan yang D itu adalah ulat bulu. Maka jawaban yang paling mendekati adalah yang C. Number 5 is C ya. Number 6, nomor 6. Baik, kita lihat di sini nomor 6. Salah satu bentuk penyesuaian diri eceng gondok agar dapat bertahan hidup di lingkungan yang berair adalah C. Akarnya lebat dan berserabut untuk menjaga keseimbangan. Nomor 7 jawabannya A, daun kaktus itu bertujuan untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau ada pernyataan kaktus itu tidak berdaun itu keliru. Kaktus itu memiliki daun, hanya saja daunnya berbentuk duri. Oke, ya. Itu tujuannya mengurangi penguapan. Selanjutnya number 8, nomor 8 ada kantong semar, bentuknya sudah berkantong ya. Itu pada gambar di bawah ini adaptasinya yaitu memakan serangga untuk mendapatkan nitrogen. Miss Ella sudah jelaskan pada penjelasan terdahulu bahwa tanaman ini memang didesain kekurangan nitrogen gitu. Jadi dia makannya serangga karena di tubuh serangga ini ada banyak kandungan nitrogen yang bisa digunakan oleh tumbuhan kantong semar untuk bertahan hidup ya. Selanjutnya nomor 9, kelompok tumbuhan berikut yang melindungi dirinya dari pemangsa dengan tubuhnya yang berduri adalah D, mawar, salak, dan kaktus. Oke. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Cara penyesuaian diri dari tumbuhan yang ada di gambar itu adalah tanaman bakau. Cara penyesuaiannya adalah yang B, memiliki akar napas untuk membantu menyerap oksigen. Baik. Ya. Itu nomor 10. Lalu kita ke nomor uraian singkatnya. Nomor 1. Bentuk paruh panjang dan berkantong. Nah, ini ya, pada burung pelikan. Pelikan kan itu makannya ikan. Berguna untuk dia bentuknya berkantong. Ini bisa kalian buka buku ESPS kalian, sekalian menyamakan, ada di halaman 35. Ini bentuknya berkantong. Jadi ketika dia panjang dan berkantong, panjangnya itu adalah untuk menangkap ikan yang ada di air gitu ya. Ini jawabannya yang pertama, bentuknya panjang untuk menangkap ikan yang ada di air, memudahkan ya. Jadi badannya tetap tegak, itu burung pelikan, tapi karena paruhnya yang panjang dia bisa tok gitu ya, cepat nangkap ikannya. Terus yang kenapa dia berkantong? Ketika sudah mendapatkan ikan, kan kalau langsung masuk ke mulut itu kan membutuhkan proses. Yang ada nanti kalau langsung ditelan itu sulit dan tersedak, maka dia jepit dulu pada kantong paruhnya itu. Jadi untuk
menampung ikan ketika baru diambil dari air. Itulah fungsi paruh burung pelikan yang panjang dan berkantong. Diulangi sekali lagi, panjangnya untuk menangkap ikan, memudahkan menangkap ikan di air, berkantong untuk menjepit ikan yang sudah ditangkap sebelum dicerna. Oke, yang selanjutnya nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bentuk kaki hewan seperti pada gambar di samping berfungsi untuk, ini sudah seperti kita kalau mau menyelam ya, ada selaput renangnya. Fungsinya adalah untuk berenang dan berjalan di tempat yang berair dan berlumpur. Itu jawabannya dan itu sering keluar di soal-soal ujian atau soal-soal tes. Ini sangat mudah kalau kalian sering review bacaan ya. Nomor 3. Penguin dapat hidup di daerah kutub karena 1, ya, ini Miss Ella ya, tolong didengarkan, rambutnya tebal dan rapat, ya, sehingga dia merasa tetap hangat, itu dia. Yang kedua, memiliki cadangan lemak di bawah kulitnya, sehingga walaupun tinggal di daerah habitat yang dingin, maka penguin ini tetap merasa hangat karena ada lemak di bawah kulitnya. Selanjutnya, punggung daripada penguin ini berwarna hitam untuk menyerap cahaya matahari, ya. Jadi karena diserap, jadi tubuhnya tetap hangat. Seperti itu. Jadi ada 3, rambut tebal dan rapat, lalu kemudian lemak di bawah kulit, lalu kemudian punggung berwarna hitam, sehingga dia bisa bertahan di tempat yang dingin. Oke, nomor 4, teratai mempunyai daun yang lebar dan tipis. Tujuan penyesuaian diri tersebut adalah memperbesar penguapan air karena dia hidupnya di tempat yang berair. Jadi menyesuaikan dirinya dengan daun yang lebar dan tipis. Selanjutnya, perhatikan gambar, ini kaktus, habitat tumbuhan seperti gambar itu di mana? Ini Miss Ella tulis untuk kalian di daerah kering garis miring xeropit pakai X ya. Boleh yang jawabannya gurun dibetulkan, yang jawabannya daerah kering dibetulkan, atau xeropit. Jadi kamu nanti kalau menemukan kata xeropit tidak asing lagi. Itu artinya daerah yang kering dan panas. Baik, kita lanjutkan ke bagian C. Jelaskan bentuk adaptasi paruh burung terhadap makanannya. Jadi bentuk paruh burung ini tadi ya. Yang pertama ada yang panjang dan berkantong burung pelikan, ada di halaman 35. Ada yang pemakan biji-bijian kecil dan mencekup begitu ya. Ada yang pemakan daging, pendek dan tajam melengkung. Ada juga yang menghisap madu nektar panjang seperti sedotan. Ada yang penghisap serangga. Simak di halaman 35, disalin ulang di nomor 1. Kalau tidak muat, pakai kertas selembar, dirobek, di strapless, cepret gitu untuk nomor 1. Ya, nanti ketika pandemik telah berakhir, misalnya akan mereview buku kalian. Oke, belajarnya yang baik ya. Selanjutnya, jelaskan 3 bentuk penyesuaian diri hewan untuk mempertahankan diri dari pemangsa. Oh, ini banyak sekali. Unta. Oh, untuk mempertahankan diri dari pemangsa ya. Kalau unta ini keliru ya. Jangan dilihat ya kalau unta yang berpunuk ini untuk bertahan hidup ya di lingkungan yang kering. Jadi unta atau punuk ini jangan ditulis. Yang betul adalah cicak autotomi, memutuskan ekornya secara automatically atau otomatis gitu ya. Yang kedua, bunglon dengan kamuflase, ular dengan bisanya, kalajengking dengan sengatannya, kumbang yang berpura-pura mati itu ada di halaman 37 dan 38. Ulat bulu dengan mimikri banyak sekali di sana. Kalian pindahkan jawabannya, ditulis kalau tidak muat pakai kertas lembar, dipotong di strapless gitu ya. Jawabannya bukan unta memiliki punuk. Ini keliru, dicoret saja. Karena unta memiliki punuk itu untuk bukan dari serangan musuh tapi untuk bertahan hidup menyesuaikan dengan habitatnya. Selanjutnya nomor 3, tuliskan fungsi dan contoh hewan yang mempunyai bentuk mulut penusuk ya, yaitu nyamuk. Fungsinya adalah untuk menusuk permukaan kulit misalkan manusia ya atau hewan dan diambil darahnya, itu fungsinya. Penggigit dan pengunyah itu belalang, fungsinya adalah dia menggigit makanannya karena dia herbivore ya, belalang, tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian untuk dikunyah dengan gigi gerahamnya. Itu dia jawabannya ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Tuliskan bentuk-bentuk adaptasi tumbuhan berikut ya. Di sini di halaman 47 ada gambar kantong semar. Gambar kantong semar yaitu bentuk-bentuk adaptasinya berkantong, makannya serangga karena kekurangan nitrogen ya.
Bentuk-bentuk adaptasinya dia mengeluarkan bau nektar sehingga serangga yang ada di dekat tumbuhan kantong semar terpikat lalu masuk. Ketika hendak keluar licin begitu ya, bagian kantong semarnya permukaannya licin sehingga dia akan mati. Setelah beberapa hari kemudian tubuhnya diuraikan dan mengeluarkan nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan kantong semar. Selanjutnya sebelahnya itu bunga mawar, adaptasinya adalah memiliki duri, itu untuk melindungi diri dari serangan musuh. Selanjutnya nomor 5, tuliskan 3 bentuk penyesuaian diri tumbuhan kaktus untuk dapat hidup di tempat yang panas dan kering. Wah, ini sering keluar di soal dan ini sangat mudah kalau kalian sering baca. 3 bentuknya, yang pertama adalah daunnya berbentuk duri ya. Ini nomor 5 Miss Ella bacakan, tidak ada di gambar. Nomor 5 ya. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. 1. Batangnya dilapisi seperti lapisan lilin untuk menyimpan cadangan air. 2. Yang ketiga, akarnya panjang dan berserabut untuk mendapatkan air sampai ke dasar tanah. Itu ada 3 bentuk penyesuaian diri kaktus yang hidup di tempat yang panas dan kering atau xerophyte. Seperti itu ya penjelasan dari Miss Ella untuk latihan halaman 46 sampai 48. Semoga apa yang Miss Ella sampaikan bisa dimengerti. Thanks for your